Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, laporan Ketua Panitia Stadium General tahun akademik 2023-2024 kepada Bapak Fatan Ansori SHMH dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua Badan Pengurus Yayasan Uniska Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, Bapak Dr. Andos Haji Budiman Mustafa. Yang kami hormati Rektor Uniska Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, Bapak Profesor Abdul Malik, SPT, MSI, PhD, IPU, Asian Engineering. Yang kami hormati Dekan Fakultas Hukum Uniska Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, Bapak Dr. Afif Khalid, SHI, SHMH. Yang kami hormati seluruh pejabat struktural yang berada di lingkungan Fakultas Hukum Uniska. Yang kami hormati narasumber dan juga moderator. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen yang berada di lingkungan Fakultas Hukum Uniska Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin. Yang kami hormati seluruh tamu undangan yang berhadir di tempat ini, dan tidak lupa kami ucapkan selamat datang kepada seluruh mahasiswa-mahasiswi Fakultas Hukum Uniska Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin peserta kegiatan Stadium General pada hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan berkat dan nikmatnya lah kita dapat berkumpul dalam acara Stadium General dengan tema pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian hari ini, Selasa 26 September 2023. Stadium General merupakan kuliah umum yang diselenggarakan setiap tahunnya oleh Fakultas Hukum Uniska Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin. Materi yang dibawakan pada kuliah umum ini merupakan isu-isu yang menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Di tahun ini kami mengangkat tema pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian. Dalam memasuki milenium ketiga yang ditandai dengan bergulirnya globalisasi di seluruh sektor kehidupan masyarakat dunia dan berkembangnya teknologi di bidang informasi dan komunikasi yang menembus batas wilayah kenegaraan, aspek hubungan kemanusiaan yang selama ini bersifat nasional berkembang menjadi bersifat internasional. Bersama dengan tumbuh dan berkembangnya tuntutan terwujudnya tingkat keutamaan dalam aspek kehidupan bermasyarakat, mendorong adanya kewajiban untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai bagian kehidupan universal. Dalam era globalisasi telah mempengaruhi sistem perekonomian negara Republik Indonesia, dan untuk mengantisipasinya diperlukan perubahan peraturan perundang-undangan baik di bidang ekonomi, industri, perdagangan, transportasi, ketenagakerjaan maupun peraturan di bidang lalu lintas orang dan barang. Perubahan tersebut diperlukan untuk meningkatkan integritas hubungan antara Republik Indonesia dengan dunia internasional yang mempunyai dampak sangat besar terhadap pelaksanaan fungsi tugas keimigrasian. Penyederhanaan prosedur keimigrasian bagi para investor asing akan menanamkan modalnya di Indonesia perlu dilakukan. Kemudahan antara lain pemberian izin tempat tinggal bagi penanam modal yang telah memenuhi syarat tertentu. Dengan demikian diharapkan akan tercipta iklim investasi yang menyenangkan, dan hal ini akan lebih menarik minat investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Tujuan dilaksanakannya Stadium General ini adalah pertama, mendukung kegiatan akademik yang menunjang pengembangan wawasan unit internasional Civitas Akademika yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Uniska. Yang kedua, memberikan peluang
bagi lembaga maupun sivitas akademikal Fakultas Hukum Uniska untuk membangun jejaring nasional maupun internasional yang bisa bermanfaat untuk mengembangkan tridharma perguruan tinggi, penelitian bersama, publikasi bersama, dan lain-lain. Pada kesempatan ini, kami selaku Ketua Panitia mengundang Ibu Junita Sitorus, SIP MSI, yang merupakan Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Selatan sebagai narasumber. Adapun moderator adalah Bapak Dr. Iwan Rizwanti, Sarjana Hukum Magister Hukum, yang merupakan salah satu akademisi di Fakultas Hukum Uniska Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin. Perlu saya laporkan bahwa kegiatan Stadium General ini dilaksanakan secara offline yang bertempat di gedung Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LLDIK di wilayah 11 dan juga dalam aplikasi Zoom Meeting, dan disiarkan juga melalui channel YouTube Fakultas Hukum Uniska dengan jumlah peserta yang terdata sebanyak 550 orang. Demikian laporan kegiatan stadium ini disampaikan. Semoga ilmu yang kita dapat dari kegiatan ini bisa bermanfaat untuk diri pribadi, institusi, dan juga negara. Salah bila mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Badan Pengurus Yayasan Uniska kepada Bapak Dr. Andes Haji Budiman Mustafa, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Islam Muhammad Arsyad Al-Banjari, yang saya hormati Ibu narasumber dari Kekanwil Kemenkumham Provinsi Kalimantan Selatan, Ibu Junita Sitorus, SIP MSI, yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Hukum, para wakil dekan, dan seluruh dosen Fakultas Ilmu Hukum Fakultas Universitas Muhammad Arsyad Al-Banjari. Segenap tamu undangan yang hadir, yang akan kami sebutkan satu persatu, dan semua mahasiswa yang berhadir pada kesempatan yang baik ini. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izin dan ridhonya kita semua dapat bertemu dan berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam mari kita lantunkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita masuk umatnya yang istiqomah mengikuti ajarannya, sehingga kelak di akhir zaman kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para peserta kuliah umum yang saya banggakan, hadirnya globalisasi telah memudahkan setiap orang untuk melakukan perjalanan dari suatu negara ke negara lain. Kebebasan pergerakan manusia untuk berpindah antar negara merupakan suatu hak dasar atau asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi. Seperti kita ketahui bahwa keimigrasian adalah hal ihwal, lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia, serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Fungsi keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum dan keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Para peserta yang berbahagia, dalam era globalisasi dan perdagangan bebas telah membawa dampak pada peningkatan lalu lintas orang semakin tinggi. Fenomena ini sudah menjadi perhatian negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, sebab setiap negara di dunia mempunyai kedaulatan untuk mengatur lalu lintas orang yang akan masuk dan keluar wilayah negaranya. Dampak yang timbul semakin bervariasi. Menghadapi kenyataan ini, masing-masing negara menyikapi dengan hati-hati dan bijaksana supaya tidak berdampak negatif kepada suatu negara atau hubungan yang tidak harmonis antar negara, sehingga pedoman berhubungan antar satu dengan yang lain seoptimal mungkin disesuaikan dengan kondisi sosial politik,
masing-masing negara. Pengaturan bidang keimigrasian atau lalu lintas keluar masuk suatu negara berdasarkan hukum internasional merupakan hak dan wewenang suatu negara. Dengan penekanan lain merupakan salah satu indikator kedaulatan suatu negara. Imigrasi juga mempunyai peran di berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara seperti bidang ekonomi, politik, hukum, dan keamanan. Akhirnya kepada para peserta yang hadir sekali lagi saya ucapkan selamat mengikuti kegiatan ini. Semoga ilmu yang didapat barokah dan bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan kedua sekaligus pembukaan acara yang akan disampaikan oleh Rektor Uniska kepada Bapak Profesor Abdul Malik SPT MSI PhD Ibu ASEAN Engineering dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ketua Badan Pengurus Yayasan, yang terhormat Ibu narasumber kita dari Kepala Divisi Keimigrasian Ibu Yunita Sitorus SIP MSI. Selamat datang Ibu di Uniska. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Hukum beserta jajarannya, serta Bapak Ibu semua dosen di Fakultas Hukum dan staf, serta anak-anakku semua Fakultas Hukum yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberi nikmat sehingga kita dapat bersama-sama mengikuti kuliah umum atau stadium general Fakultas Hukum tanpa suatu halangan apapun. Shalawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir nanti mendapat syafaat beliau. Bapak Ibu hadirin, anak-anakku sekalian yang berbahagia. Pagi ini saudara sekalian telah dijamu oleh Bapak Dekan bersama-sama staf pengajar Fakultas Hukum, yakni mengadakan kuliah umum. Ini tidak lain tidak bukan adalah pengenalan mahasiswa baru lebih dalam rangka bagaimana saudara nanti mencintai bidang saudara. Kami yakin dan percaya Fakultas Hukum ini akan tetap eksis. Kenapa? Karena permasalahan negara maju, permasalahan orang modern itu pasti larinya ke hukum. Oleh sebab itu, lulusan Fakultas Hukum semakin hari semakin diperlukan dalam rangka untuk menjembatani perselisihan atau sengketa di dunia modern. Oleh sebab itu tren mahasiswanya tidak mengalami penurunan, tapi justru mengalami peningkatan. Kami berharap agar saudara sekalian yang memilih Fakultas Hukum itu benar-benar nanti mendalami keilmuan saudara, karena keilmuan saudara itu banyak diperlukan. Kalau tidak percaya, lihat di lowongan CPNS dan P3K. Semua fakultas sarjana hukum yang diperlukan. Artinya apa? Artinya tren ke depan Fakultas Hukum masih menjanjikan. Oleh sebab itu perlu kiranya untuk kita dorong agar Fakultas Hukum di Uniska ini mempunyai ciri tersendiri, mempunyai branding, sehingga lulusannya nanti akan bisa berkiprah di masyarakat. Baru sehari yang lalu kami mencarikan partner Fakultas Hukum. Kenapa? Karena Fakultas Hukum sudah resmi membuka kelas unggulan atau kelas internasional. Mau nggak mau, kami selaku pimpinan
harus mencarikan partner untuk studi lanjutan. Karena target kami nanti kalau kelas internasional ada banyak tawaran. Ada 3+1, ada nanti 2+2 dan lain sebagainya. Kami kemarin ke University Sains Islam Malaysia, kebetulan di sana juga sudah menjalin kerjasama dengan Universitas Brawijaya kalau yang di Indonesia. Nah, ke depan yang masuk kelas internasional mungkin akan kita kirim ke sana atau nanti dengan universitas yang lain ada di Malaysia. Kenapa kita pilih yang dekat serumpun? Biar kosnya tidak terlalu besar. Ya, ini yang menjadi pilihan kami. Sebenarnya kami banyak networking yang ada di ASEAN, ada di Chulalongkorn, di Koin, di Thailand, kemudian di Filipina. Tetapi kita mencoba nanti ke depan itu kita serumpun dulu, ya minimal USIM dulu, karena USIM reputasinya juga sangat bagus. Kemudian yang kedua, nanti kami kemarin juga MOU-nya baru selesai dengan INTI International University. Itu yang ada di Malaysia juga. Dia swasta, sama dengan kita, tapi ranking keywordnya sekarang menduduki ranking 600 keyword di dunia. Artinya apa? Artinya kita mencoba untuk mencari partner karena mau nggak mau, suka nggak suka era global ini, kita harus berkolaborasi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Oleh sebab itu, topik hari ini sangat sesuai. Karena apa? Karena nanti Ibu narasumber akan membahas tentang keimigrasian. Barangkali nanti ada mahasiswa-mahasiswi kami yang pergi student exchange atau dosennya, ya, lecture exchange itu bisa nanti diberi kemudahan. Kan untuk ada ibu imigrasi nanti ya. Jadi sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada Fakultas Hukum dan mahasiswa baru. Saudara sudah memilih Fakultas Hukum, oleh sebab itu saudara benar-benar harus mendalami fakultas yang saudara pilih sehingga nanti saudara lulus benar-benar sesuai dengan impian saudara. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan karena saya disuruh membuka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Stadion Jenderal Mahasiswa Baru tahun akademik 2023-2024 Fakultas Hukum secara resmi dibuka. Mohon maaf bila kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan terakhir akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Hukum Uniska kepada Bapak Dr. Apip Khalid SHI SHRH, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang kami hormati Bapak Ketua Pengurus Uniska, yang kami hormati Bapak Rektor, terima kasih Bapak telah meluangkan waktu untuk menghadiri umum. Yang kami hormati Ibu Yulita Sitorus SIP dan SIC, menghafal dulu khususan ini next spesialis kalau istilah hukum itu. Terima kasih Ibu telah meluangkan waktu, Kepala Divisi Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, para penjabat struktural Wakil Dekan 1, 2, 3, Bukaprodi, para dosen dan adik-adikku, teman-temanku mahasiswa pada Fakultas Hukum Uniska Muhammad Asad Al-Banjari. Alhamdulillah pada hari ini kita mengadakan kuliah umum seperti tahun-tahun sebelumnya, dan hari ini kita menampilkan Kementerian Hukum dan HAM dan hal ini keimigrasian. Terkait dengan ini, kami mengharapkan kepada para mahasiswa bagaimana nanti peluang-peluang pada Fakultas Hukum Uniska agar kiranya bisa diimplementasikan.
Kami juga izin Pak Eko tadi ke berbicara dengan Wakil Dekan 1 dan Ibu Kapolri. Setelah ini kami akan berusaha untuk mengevaluasi kurikulum lagi, bagaimana mengkhususkan lagi terkait kurikulum keimigrasian. Dan ini peluangnya kata Pak Eko, Pak Ketua tadi agar kiranya bisa menambah bukan hanya dalam skala nasional, tapi internasional. Yang kedua, kami juga ingin memberitahukan, alhamdulillah kemarin kami diberitahu bahwa akreditasi FH Uniska naik, alhamdulillah menjadi baik sekali. Dan seingat saya, setahu saya, insya Allah ini FH tertinggi akreditasinya seluruh Kalimantan Selatan. Akan tetapi ada beberapa progres sebenarnya yang kita harus lakukan juga, dan kami mengharapkan kawan-kawan mahasiswa bantu kami untuk jauh lebih baik. Dan sekali lagi saya sering katakan bahwa kita penuntut ilmu, bahwa saudara datang ke FH Uniska bukan hanya semata-mata untuk mencari ijazah. Bagaimana isi kepala saudara dan isi hati saudara kita tanamkan dulu. Dan sekali lagi yang kami perhatikan, yang kami sampaikan bahwa pada prinsipnya penuntut ilmu bukan terlahir dari ijazah. Penuntut ilmu terlahir dari bagaimana dia bisa mengembangkan isi kepalanya dan isi hatinya. Makanya tadi ada kata proyektor, ada tren bahwa kita Fakultas Hukum bagaimana mengutamakan moralitas, bagaimana mengutamakan juga keintelektualan. Ini seperti dituangkan dalam sebuah ayat Quran sebagai pembeda bahwa kita penuntut ilmu membedakan dengan yang tidak berilmu. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah hai Muhammad, apakah sama orang berilmu dengan tidak berilmu? Itu saja yang kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu, Pak Ketua, Pak Rektor, terkhusus Ibu pemateri yang cantik dan baik hati, Masya Allah, luar biasa telah meluangkan waktu untuk menghadiri atau menyampaikan keilmuan beliau terkait dengan keimigrasian, dan juga kepada para pejabat struktural, para dosen, dan juga kepada para panitia kuliah umum Fakultas Hukum Uniska. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Untuk itu saya persilahkan kepada Ibu Yunita Sitorus SIP MSI selaku narasumber dan Bapak Dr. Iwan Kriswani SH MH